Halo teman-teman, terima kasih telah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai tautomerisasi ketoenol. Apa itu tautomer? Apa itu tautomerisasi? Bagaimana mekanisme pembentukan tautomer? Bagaimana kestabilan tautomernya? Dan hal-hal penting apa saja yang berkaitan dengan reaksi tautomerisasi ketoenol ini. Jadi teman-teman tetap fokus dan disimak terus. Ketika kita membeli senyawa kimia yang mengandung gugus karbonil, misalnya senyawa dimedon atau 5,5 dimetil sikloheksana 1,3 dion pada supplier bahan kimia, tentunya kita terlebih dahulu akan mengecek senyawanya, apakah senyawanya dalam keadaan murni atau tidak dengan menggunakan spektroskopi IR atau infrared atau dengan NMR. Ternyata dalam larutan CdCl3 terlihat bahwa senyawa dimedon, yakni senyawa yang memiliki dua gugus keto yang kita beli ini, tidak dalam keadaan murni 100% dalam bentuk ketonya. Akan tetapi, senyawanya berada dalam bentuk campuran dengan senyawa yang lain, yaitu bentuk enolnya. 67% senyawa dimedon berada dalam bentuk keto dan sisanya 33% dalam bentuk enolnya dalam larutan CdCl3. Kedua bentuk ini, baik bentuk keto ataupun bentuk enol, dikenal sebagai tautomer. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan tautomer? Tautomer merupakan isomer struktural yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam hal posisi suatu atom atau gugus dalam molekulnya. Sedangkan untuk proses atau mekanisme pembentukan dari satu tautomer ke tautomer yang lain itu disebut dengan tautomerisasi. Untuk kasus tautomerisasi ketoenol, atom yang berpindah posisinya adalah atom hidrogen, sehingga tautomerisasi ini termasuk dalam jenis tautomerisasi prototropi. Tautomerisasi ini sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu tauto yang berarti sama dan meros yang berarti bagian. Senyawa yang mengandung gugus karbonil dengan suatu hidrogen alfa yang bersifat asam dapat berada dalam dua bentuk tautomer yang saling berkesetimbangan, yaitu tautomer bentuk keto dan tautomer enolnya. Perhatikan di sini bahwa perubahan bentuk dari tautomer keto ke bentuk enol hanya berbeda pada posisi proton atau hidrogen dalam molekulnya atau secara intramolekul, di mana pada bentuk keto atom hanya terikat pada karbon alfa, sedangkan pada bentuk enolnya atom hidrogen terikat pada atom oksigen dari suatu enol atau vinyl alkohol yang berarti sebuah ikatan rangkap dua dengan gugus hidroksi yang terikat langsung pada salah satu karbon rangkapnya. Akibat dari perpindahan proton ini tentu saja terjadi perubahan posisi ikatan rangkap duanya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa reaksi apa saja yang melibatkan proses transfer proton secara intramolekul maka disebut dengan tautomerisasi. Tautomer berbeda dengan struktur resonans, di mana struktur-struktur resonans berbeda dalam hal posisi elektronnya saja, seperti bentuk resonansi ion enolat berikut, di mana pada dua bentuk resonansi ini tidak ada yang mengalami perpindahan posisi, baik atom hidrogen atau atom apapun. Ini berbeda dengan tautomer yang mengalami perpindahan proton dari karbon alfa ke atom oksigen dari enol. Jadi, jangan pusing membedakan mana tautomer dan mana struktur resonans. Tautomer adalah dua struktur yang berlainan yang berada dalam kesetimbangan, ditandai dengan dua anak panah yang bolak-balik. Sedangkan bentuk resonans memiliki struktur yang sama dengan semua atomnya di tempat yang sama, tidak ada yang mengalami perubahan, hanya saja berbeda pada posisi elektronnya saja. Struktur resonans ditandai dengan satu anak panah yang berkepala dua. Jadi itu bedanya struktur resonans dan tautomer. Selanjutnya, bagaimana mekanisme reaksi pembentukan tautomer enol dari bentuk ketonya?
Sekedar diketahui bahwa faktanya reaksi pembentukan enol dari bentuk ketonya itu berjalan cukup lambat pada kondisi larutan yang netral. Reaksinya dapat memakan waktu berjam-jam hingga berhari-hari pada suhu ruangan. Akan tetapi reaksi tautomerisasi ini dapat dipercepat dengan menggunakan katalis, baik itu menggunakan katalis asam dan juga menggunakan katalis basa. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tautomerisasi yang dikatalisis oleh suatu asam. Dengan adanya katalis asam, misalnya H3O+, pertama-tama molekul aldehid atau keton dalam bentuk ketonya akan terprotonasi terlebih dahulu pada atom oksigen dari gugus karbonil. Sehingga pada proses yang pertama ini dikenal dengan tahap protonasi. Pada tahap protonasi pertama ini dihasilkan zat antara karbonil yang terprotonkan. Oleh karena gugus karbonilnya terprotonkan, imbasnya karbon alfa juga ikut bermuatan positif atau lebih teraktifkan. Oleh karena karbon alfanya semakin bermuatan positif, maka air atau H2O yang merupakan basa konjugat dari asamnya yaitu H3O+, akan dengan mudah mampu mengambil hidrogen alfa yang terikat pada karbon alfa, sehingga membentuk ikatan karbon-karbon rangkap 2 dan membentuk tautomer enol dari aldehidnya. Selain itu juga dihasilkan katalis asamnya kembali yaitu H3O+. Jadi tahap kedua di sini yaitu tahap deprotonasi karbon alfa atau pelepasan hidrogen pada karbon alfa. Pada contoh di sini sengaja diambil contoh senyawa aldehid agar kita tahu bahwa aldehid juga mampu membentuk tautomer enol dengan mekanisme yang sama dengan senyawa karbonil dari keton atau karbonil apapun. Jadi saya ulang kembali, dengan adanya katalis asam, mekanisme tautomerisasi ini dibagi menjadi 2 tahapan reaksi, yaitu tahap protonasi terlebih dahulu, lalu kemudian dilanjutkan dengan tahap deprotonasi pada karbon alfa. Atau singkatnya, dalam keadaan asam, hidrogen yang awalnya terikat pada karbon alfa pada bentuk keto itu berpindah menjadi terikat ke atom oksigen dalam bentuk enolnya. Dan ini tentu saja mengakibatkan perpindahan posisi ikatan rangkap 2-nya. Jadi inilah mekanisme pembentukan enol dari bentuk ketonya yang dikatalisis oleh asam. Kemudian kita pindah ke mekanisme tautomerisasi ketoenol yang dikatalisis oleh basa. Dengan adanya katalis basa kuat seperti ion hidroksida, aldehid atau keton akan bersifat sebagai asam lemah dengan melepaskan hidrogen alfanya yang bersifat asam. Mengenai keasaman hidrogen alfa itu sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Linknya akan kami taruh di kolom deskripsi. Hasil reaksi dari aldehid atau keton dengan basa kuat akan menghasilkan zat antara ion enolat yang terstabilkan oleh resonansi. Jadi terstabilkan oleh resonansi dengan muatan negatif tersebar ke 2 atom, yaitu atom karbon dan juga atom oksigen. Langkah selanjutnya yaitu mengubah ion enolat ini menjadi suatu enol dengan cara protonasi. Proton didapatkan dari pelarut H2O yang merupakan asam konjugat dari ion hidroksida. Perhatikan di sini bahwa protonasi dapat terjadi pada kedua muatan negatif ion enolat berikut. Protonasi pada karbon alfa itu akan kembali menghasilkan bentuk ketonya yaitu aldehid atau keton. Sedangkan protonasi pada atom oksigen akan mengarah ke pembentukan tautomer enolnya dan juga katalis basanya. Nah, perhatikan di sini bahwa pada kondisi basa, mekanisme reaksinya merupakan kebalikan dari kondisi asamnya, di mana pada tahap pertama yaitu terjadi deprotonasi pada karbon alfa oleh suatu basa kuat, dan tahap kedua adalah protonasi pada oksigen karbonilnya. Jadi, tautomerisasi ketoenol yang terkatalisis oleh basa itu kebalikan dari tahap tautomerisasi yang dikatalisis oleh asam. Perhatikan pada kedua mekanisme ini bahwa kedua katalisnya itu dihasilkan kembali pada akhir reaksi.
Jadi itulah dua mekanisme reaksi tautomerisasi ketoenol yang dikatalisis oleh asam dan juga yang dikatalisis oleh basa. Selanjutnya, berkaitan dengan tautomerisasi ini, ada beberapa bagian penting yang teman-teman harus ketahui mengenai reaksi tautomerisasi ini. Yang pertama adalah senyawa karbonil dapat membentuk tautomer enol jika memiliki hidrogen alfa yang terikat pada karbon alfa. Artinya, senyawa karbonil yang tidak memiliki hidrogen alfa tidak dapat membentuk tautomer enol dan hanya berada seluruhnya dalam bentuk ketonya saja. Contohnya adalah senyawa formaldehida, benzaldehida, benzofenon, dan lain sebagainya. Yang kedua, senyawa aldehid ataupun keton yang sederhana umumnya tidak membentuk tautomer enol, alias hampir seluruhnya berada dalam bentuk keto. Yang perlu ditandai di sini adalah kata sederhana. Sederhana di sini maksudnya tidak adanya kestabilan tambahan ketika berada dalam bentuk enolnya. Nah, contohnya di sini kita ambil aldehid sederhana, yaitu asetaldehida. Asetaldehida lebih dari 99,99% itu berada dalam bentuk keto, sedangkan kurang dari 0,01% dalam bentuk enolnya. Ini bisa dikatakan hampir seluruhnya berada dalam bentuk keto. Begitu juga dengan senyawa sikloheksanon dan juga aseton yang hampir seluruhnya berada dalam bentuk keto. Pertanyaannya, mengapa senyawa karbonil yang sederhana sangat sulit membentuk tautomer enol? Nah, ternyata hal ini dikarenakan bentuk keto lebih stabil jika dibandingkan dengan bentuk enolnya. Jadi saya ulang, bentuk keto lebih stabil jika dibandingkan dengan bentuk enolnya, jika ia merupakan aldehid atau keton yang sederhana. Alasan utama kestabilan yang lebih tinggi pada bentuk keto bisa dilihat dari perbandingan energi ikatan dalam bentuk keto dan bentuk enolnya. Ketika kita lihat di sini, gabungan energi ikatan antara CO dan CH dalam bentuk keto ternyata nilainya lebih tinggi daripada gabungan energi ikatan dari C rangkap 2C dengan OH dalam bentuk enolnya. Nah, berarti bentuk keto di sini lebih stabil karena gabungan energi ikatannya itu lebih tinggi dibanding dengan bentuk enolnya. Jadi, selama tidak ada faktor kestabilan tambahan pada bentuk enol, maka hampir seluruh senyawa karbonil yang sederhana berada dalam bentuk ketonya. Jadi jangan khawatir jika ingin bekerja dengan senyawa misalnya aseton, bentuk enolnya tidak akan mengganggu reaksinya karena sangat sangat sedikit bentuk enol dari aseton. Lain halnya jika terdapat faktor kestabilan tambahan pada bentuk enolnya, maka bentuk enol dapat menjadi lebih dominan daripada bentuk ketonya. Salah satu faktor yang dapat membantu menstabilkan bentuk enol adalah aromatisitas, di mana aromatisitas sendiri juga bisa dianggap sebagai manifestasi dari delokalisasi siklik dan resonansi. Contoh sederhananya yaitu senyawa fenol. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa senyawa fenol seluruhnya berada dalam bentuk enolnya, yaitu seperti ini. Bahkan jika kita paksakan menggambar bentuk ketonya, yaitu seperti ini, maka bentuk keto ini itu sangat tidak disukai. Mengapa demikian? Karena sifat aromatisitasnya itu akan hilang. Ini dapat dibuktikan dengan hampir tidak pernah dijumpai senyawa fenol dalam bentuk ketonya, yaitu sikloheksa 2,4 di N1-on atau 2,4 sikloheksadienon. Jadi, gabungan energi ikatan C rangkap 2C ditambah OH ditambah dengan stabilisasi resonansi dalam bentuk enol akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan gabungan energi ikatan dari bentuk ketonya, seperti yang teman-teman sudah lihat di slide sebelumnya. Sehingga bentuk enol itu lebih disukai untuk senyawa fenol. Dan ini menjadi salah satu bukti lagi bahwa aromatisitas sangat menstabilkan struktur kimia. Sehingga jika suatu struktur kimia harus berubah dengan mengorbankan sifat aromatisitasnya, maka perubahan itu sangat-sangat tidak disukai. Faktor lain yang dapat menstabilkan bentuk enol daripada bentuk ketonya adalah
ikatan hidrogen intramolekul. Kondisi ini umumnya dialami oleh senyawa 1,3 dikarbonil dan 1,2 dikarbonil. Tapi di sini kita bahas yang 1,3 dikarbonil atau dikenal sebagai beta dikarbonil. Misalnya pada contoh senyawa pentana 2,4 dion atau kita sebut saja asetil aseton. Pada kasus asetil aseton ini, bentuk ketonya hanya kisaran 20%-an saja. Sedangkan bentuk enolnya yang melibatkan hidrogen alfa yang diapit oleh dua gugus karbonil itu dapat mencapai kisaran 80% dalam bentuk enolnya. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa bentuk enol yang melibatkan hidrogen alfa yang ada di kedua ujungnya itu tidak terbentuk. Jadi bentuk enol yang terbentuk hampir seluruhnya spesifik untuk hidrogen alfa yang ada di tengah-tengah ini. Pertanyaannya, mengapa hanya hidrogen alfa yang diapit oleh dua gugus karbonil ini mampu membentuk enol, sedangkan yang berada di kedua ujungnya itu tidak? Perhatikan di sini bahwa ketika asetil aseton itu membentuk tautomer enol, baik hidrogennya terikat di atom oksigen bagian kanan atau terikat pada atom oksigen yang ada di bagian kiri, keduanya memungkinkan untuk mengalami terjadinya ikatan hidrogen intramolekul seperti ini. Belum lagi, ikatan hidrogen yang terbentuk itu membentuk siklik segi 6. Dan ternyata ikatan hidrogen intramolekul ini dengan bentuk segi 6 dapat menstabilkan bentuk enolnya. Selain ini, juga dalam bentuk enolnya dimungkinkan terjadinya konjugasi ikatan rangkap seperti ini. Dan tentu saja konjugasi ini akan menambah kestabilan bentuk enol yang dihasilkan. Jadi, terdapat dua faktor yang mampu menstabilkan bentuk enol untuk senyawa 1,3 dikarbonil. Yang pertama adalah terdapatnya ikatan hidrogen dalam bentuk yang disukai, yaitu segi 6. Dan yang kedua adalah terdapatnya konjugasi elektron ikatan rangkap. Perhatikan bahwa enol yang terbentuk keduanya identik. Hal ini disebabkan karena asetil aseton itu bentuknya simetris. Lain halnya ketika senyawa 1,3 dikarbonil itu tidak simetris, maka akan dihasilkan dua bentuk enol yang saling berbeda dengan yang lainnya. Sebagai contoh senyawa ketoaldehid berikut, yaitu 2-okso sikloheksana 1 karbaldehida. Berbeda halnya dengan senyawa asetil aseton yang sudah kita bahas tadi, senyawa ketoaldehid ini hampir seluruhnya berada dalam bentuk enolnya. Bahkan hanya kurang dari 1% yang berada dalam bentuk ketonya. Berarti lebih dari 99% berada dalam bentuk enol. Oleh karena senyawa ini tidak simetris, maka kedua enolnya yang berada dalam kesetimbangan ini berbeda dan saling terbentuk dengan cepat melalui tautomerisasi. Ingat, tautomerisasi itu adalah perpindahan proton dalam molekulnya. Jadi transfer proton intramolekul. Oleh karena senyawa ketoaldehidnya tidak simetris dan menghasilkan dua bentuk enol yang berbeda, tentu saja juga ini akan berdampak pada banyaknya bentuk enol yang akan dihasilkan. Di mana di sini kita lihat enol yang dihasilkan jika hidrogennya berada dalam karbonil keton itu dihasilkan sebanyak 76%. Sedangkan enol yang dihasilkan jika hidrogennya berada atau terikat di karbonil dari aldehid dihasilkan sebanyak 24%. Jadi, karena senyawanya itu tidak simetris untuk 1,3 dikarbonil, maka akan dihasilkan dua bentuk enol yang berbeda dengan rendamen yang masing-masing juga berbeda. Salah satu contoh senyawa dengan bentuk enol yang stabil bisa dilihat pada senyawa asam askorbat atau yang kita kenal sebagai vitamin C. Umumnya, asam askorbat atau vitamin C berada dalam bentuk enolnya seperti ini, yaitu enediol. Ada dua gugus hidroksi yang terikat pada kedua atom karbon rangkap 2-nya. Dan bahkan vitamin C ini tidak stabil dalam bentuk ketonya, yaitu seperti ini. Dalam bentuk enol, asam askorbat itu distabilkan oleh delokalisasi elektron dengan muatan negatifnya tersebar pada kedua atom oksigen.
Mekanisme delokalisasi elektronnya itu seperti ini. Hal inilah juga yang menyebabkan vitamin C itu bersifat sebagai asam, makanya dikenal sebagai asam askorbat. Karena ketika asam askorbat atau vitamin C itu melepaskan protonnya seperti ini, maka anion yang akan dihasilkan itu terstabilkan oleh delokalisasi pada sistem 1,3 dikarbonil. Jadi di sini sistemnya adalah yaitu sistem 1,3 dikarbonil. Sebagai tambahan, untuk melengkapi tautomerisasi ketoenol ini, bahwa tautomerisasi ketoenol dapat mempengaruhi stereokimia dari senyawa aldehid atau ketonnya. Hal ini dapat terjadi jika senyawa karbonil yang memiliki hidrogen alfa itu terikat pada karbon yang kiral. Sebagai contoh di sini adalah senyawa 2-metil sikloheksanon. Pada senyawa 2-metil sikloheksanon ini, karbon alfa pada bagian yang terdapat gugus metil, yaitu yang ini. Karena di sini terdapat 2 karbon alfa. Jadi karbon alfa yang saya maksud di sini adalah yang ini. Karbon alfa pada bagian yang terdapat gugus metil ini itu dalam keadaan kiral, atau semua atom atau gugus yang terikat itu berbeda-beda. Kita tahu sama-sama bahwa dalam mekanisme reaksi tautomerisasi ketoenol, atom hidrogen alfa dapat dilepas atau juga dapat masuk kembali. Ketika hidrogen alfa pada karbon kiral itu dilepas dan membentuk enol seperti ini, maka enol yang dihasilkan itu enolnya akiral. Maka ketika hidrogen alfa yang lepas tadi itu masuk kembali ke dalam sistem enol yang akiral ini untuk membentuk keto, karena tautomer enol itu bentuknya datar, maka hidrogen yang tadi lepas itu bisa masuk dari 2 arah, yaitu arah depan atau arah belakang. Atau bisa kita katakan dari atas atau dari bawah, tergantung dari mana kita melihatnya. Akibat dari masuknya kembali hidrogen ke sistem enol, ketika bereaksi dengan asam ataupun basa, maka itu akan membentuk campuran aromat, yaitu seperti ini, dengan masing-masing 50%, 50% konfigurasi S dan konfigurasi R untuk rectus, S untuk sinister. Nah, prosesnya ini biasa dikenal sebagai rasemisasi. Dan yang terakhir, selain senyawa karbonil, aldehida, dan keton, tautomerisasi juga dapat ditemui pada senyawa karbonil yang lain. Misalnya pada asam karboksilat seperti ini. Dan selain itu, tautomerisasi juga dapat terjadi meskipun tidak memiliki gugus karbonil. Contohnya, tautomerisasi yang terjadi pada senyawa imidazol seperti ini. Meskipun gugusnya berbeda, ada yang terdapat gugus karbonil atau tidak, mekanisme pembentukan enolnya itu akan sama. Sama seperti pada mekanisme tautomerisasi pada aldehid ataupun keton. Jadi, itulah yang bisa kita pelajari melalui video ini. Saya harap teman-teman dapat terbantu dengan video kami ini dan dapat difahami dengan baik. Untuk referensi atau sumber-sumber yang kami gunakan pada materi kali ini atau pada video kali ini bisa dilihat langsung di sini. Jadi ada 4 sumber utama, yaitu Kleiden, Waite, Hart, dan Fessenden. So, itu saja teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan langsung dituliskan di kolom komentar di bawah. Saya Ahmad Nur, salam hangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!